Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hakikat sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dalam karya tulis. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ibu Ai Sutiani, Ibu Pipit, Ibu Nanin, dan Ibu Tita. Hakikat bahasa Indonesia. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Untuk berinteraksi tersebut, maka manusia memerlukan bahasa sebagai medianya. Pengertian bahasa, apa sih yang disebut dengan bahasa? Menurut David dan Hanley tahun 2006, bahasa merupakan pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi pada situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Kemudian menurut Tateda, bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat instrumental yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawannya. Sedangkan menurut Hoyer dijelaskan secara rinci bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan bahasa yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain, atau dapat dikatakan bahasa merupakan hak milik manusia sebagai insan yang mampu berkomunikasi dan karenanya manusia bisa berkembang dan bertahan hidup. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi bermakna deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, dan alat interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu atau berekspresi kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat berkomunikasi dan identitas penuturnya, menurut Nurmansyah tahun 2019. Pengertian bahasa Indonesia. Menurut Haziko, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, menurut Harziko, bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu itu diuraikan oleh S. Takdir Ali Syahbana bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa-bahasa Melayu. Sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia sendiri memiliki ciri yaitu 1. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi mengandung beberapa sifat, diantaranya sistematik, artinya bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Kemudian makna suka. Makna suka karena unsur-unsur yang dipilih secara acak tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Kemudian sifat ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Kemudian sifat berikutnya harus bersifat manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan hewan yang lain seperti tumbuhan ya. Kemudian komunikatif. Nah, bahasa ini harus bersifat komunikatif, artinya fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Berikutnya kedudukan bahasa Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Pipit. Untuk yang selanjutnya saya yang akan menjelaskan, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia pada dasarnya dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928
terutama butir ketiga yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. A. Sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. B. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. C. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bagi masyarakat yang berbeda latar belakang secara sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. D. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Artinya, bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun golongan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Di dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama atau A, sebagai bahasa resmi negara, di mana bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun secara tertulis seperti pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Yang B, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa pengantar yang resmi di lembaga-lembaga pendidikan, di mana fungsi bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sarana penyampai ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yang C, bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi dalam penghubung pada tingkat nasional, baik itu kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kepentingan pemerintahan, yang artinya bahwa bahasa Indonesia ini tidak saja hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Yang D, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Artinya bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek dan kebudayaan nasional, sehingga tercipta suatu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan bukannya kedaerahan. Seperti itu kedudukan bahasa Indonesia yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peranan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Dalam peranannya, bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah sangatlah penting. Dikarenakan dalam penulisan ilmiah membutuhkan penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik.
Penggunaan tata bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah ialah penggunaan tata bahasa yang telah mengikuti aturan EYD yang benar, di mana dalam segi pemilihan tata bahasa dibagi menjadi dua segi, yaitu dalam segi pemilihan kata dan segi penggunaan tanda baca. Seringkali pada konteks karya ilmiah, bahasa diartikan sebagai buah pikir penulis, sebagai dari hasil pengamatan, tinjauan, penelitian yang dilakukan oleh penulis pada ilmu pengetahuan tertentu. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara umum bisa diinikan sebagai ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi, dan alat kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Fungsi bahasa Indonesia dalam karya ilmiah yaitu A. Melatih kemampuan membaca efektif, B. Melatih kemampuan untuk merangkum bacaan dari berbagai sumber, C. Mendapatkan kepuasan intelektual karena diperlukan pemikiran untuk menggunakan kata dan kalimat yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Mengasah kemampuan dan pengetahuan kosakata bahasa yang baik dan benar. E. Meningkatkan kemampuan pengorganisasian fakta atau data untuk disusun menjadi tulisan yang jelas dan sistematis. Berikut ini karakteristik penulisan karya ilmiah menurut bahasa Indonesia. Reproduktif, tidak ambigu, harus objektif dan hindari kesan emotif. Lalu cara penulisannya yang tepat adalah menggunakan kaidah keilmuan, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Jadi kesimpulannya adalah bahasa sebagai alat komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Dikarenakan untuk menunjang aktivitas kehidupan bermasyarakat, tanpa bahasa mungkin dunia ini tidak akan seperti sekarang. Dan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bahasa. Adapun fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Aktivitas manusia sebagai anggota masyarakat sangat bergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat. Gagasan, ide, pikiran, harapan, dan keinginan disampaikan lewat bahasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, jika rekan-rekan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti dalam forum diskusi dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa disiapkan dulu untuk pertanyaannya. Satu kelompok minimal satu pertanyaan. Jadi kita memiliki 10 kelompok akan membahas 10 pertanyaan. Terima kasih.